Musim baru belum dimulai, tapi euforia sudah meledak di Bandung. Langit biru tak lagi sekedar cuaca, ia menjelma simbol harapan. Di Stadion GBLA, ribuan bobotoh bersatu dalam satu irama, semangat yang tak pernah padam. Dan ketika Persib memilih Western Sydney Wanderers sebagai lawan uji coba internasional, dunia pun menoleh. Ini bukan laga biasa, ini deklarasi bahwa Maung Bandung telah bangkit dan siap menyapa pentas Asia. Dari latihan keras di Thailand hingga panggung megah pesta biru di tanah sendiri, semua menyuarakan hal yang sama. Ini saatnya kebangkitan. Sebuah musim yang dimulai dengan keberanian, disertai filosofi baru dan deru dukungan tanpa henti dari para supporter sejati. Inilah kisah Persib yang tidak ingin hanya dikenal sebagai legenda masa lalu, tetapi ingin dikenang karena langkah besarnya hari ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa ya, klik like-nya, tulis pendapatmu di kolom komentar, share ke teman-teman sesama bobotoh, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan cerita seru seputar Persib lainnya. Tonton sampai habis, karena setiap detiknya penuh makna buat kita semua. Hidup Persib, hidup bobotoh. Matahari baru mulai menyapa langit Bandung ketika kabar mengembirakan datang dari tim kebanggaan Jawa Barat. Persib telah menyelesaikan pemusatan latihan selama 10 hari di Thailand. Bukan sekadar latihan biasa, tetapi bagian dari rencana besar klub dalam menatap musim 2025/26 dengan semangat baru dan strategi yang lebih tajam. Sejak kekalahan menyakitkan di musim sebelumnya, manajemen Persib tidak tinggal diam. Mereka segera menyusun ulang skema besar yang menyentuh seluruh lini, dari pembinaan pemain muda, perekrutan pemain asing berkualitas, sampai ke pemanfaatan teknologi analitik dalam menyusun strategi pertandingan. Tak tanggung-tanggung, Persib menggandeng tim ahli performa fisik dari luar negeri yang sebelumnya menangani klub-klub Eropa. Pelatih kepala Persib yang kini memasuki musim ketiganya menyebut Thailand sebagai lokasi strategis untuk membangun chemistry dan kekuatan mental tim. Suasana tropis yang relatif mirip dengan Indonesia, serta fasilitas kelas dunia menjadi alasan utama. Di sana, para pemain menjalani serangkaian latihan intens mulai dari simulasi game, latihan taktik, hingga sesi evaluasi individu. Kami tidak datang ke Thailand untuk sekadar lari-lari. Kami datang untuk membangun ulang fondasi kemenangan, ujar sang pelatih. Ia terlihat optimis namun tetap realistis dengan beban yang akan dipikul musim ini. Target Persib bukan hanya menjadi juara di Liga 1, tetapi juga menembus kompetisi Asia. Kebangkitan ini terasa begitu nyata di mata para pemain. Beberapa dari mereka, termasuk para pemain muda, merasa termotivasi lebih dari sebelumnya. Ada tekanan, tapi juga kepercayaan. Manajemen memberi kami fasilitas. Sekarang saatnya kami membalas dengan hasil, kata seorang gelandang muda yang menjadi sorotan selama latihan. Bukan hanya fisik, pemusatan latihan ini juga menitik beratkan pada aspek psikologis. Persib menggandeng psikolog olahraga untuk mendampingi para pemain agar siap menghadapi tekanan musim penuh. Metode meditasi, diskusi kelompok, hingga sesi simulasi pertandingan dengan tekanan tinggi menjadi bagian dari rutinitas mereka. Kabar tentang latihan di Thailand menyebar cepat ke tanah air dan antusiasme bobotoh mulai terasa kembali. Di media sosial, berbagai video cuplikan latihan viral memperlihatkan pemain-pemain Persib dalam kondisi prima dan bersemangat. Fans mulai percaya bahwa musim 2025/26 bukan sekadar angan, tapi awal dari kebangkitan nyata. Kisah Persib musim ini seolah menggemakan sebuah misi, menuntaskan luka, menyalakan bara semangat baru, dan menapak langkah besar menuju kejayaan. Dan semua itu dimulai dari negeri Gajah Putih. Langkah berani telah diambil. Persib tak lagi hanya bersaing di kandang sendiri. Dalam event bertajuk Pesta Biru yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada 2 Agustus 2025, klub ini akan menjajal kemampuan mereka melawan tim kelas dunia, Western Sydney Wanderers FC. Sebuah laga uji coba yang bukan sembarang laga. Ini adalah pertaruhan marwah dan cermin kesiapan bertarung di level Asia. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan menyebut, laga ini sebagai langkah strategis yang penuh pertimbangan. Kami ingin mengukur sejauh mana kekuatan tim kami di level regional. Western Sydney Wanderers adalah pilihan tepat karena mereka bukan hanya klub papan atas Australia, tapi juga pernah jadi juara Liga Champions Asia,
ujar Aditya dengan nada penuh keyakinan. Western Sydney Wanderers bukan nama sembarangan. Klub yang bermarkas di Sydney itu punya sejarah panjang dan prestasi mentereng. Tahun 2014, mereka mencetak sejarah besar dengan menjuarai Liga Champions Asia, mengalahkan Al Hilal, klub raksasa asal Saudi Arabia, dengan agregat 1-0. Mereka juga dikenal dengan gaya bermain yang agresif dan pressing ketat, gaya yang menjadi tantangan nyata bagi lini tengah dan pertahanan Persib. Uji coba ini tak hanya menguji fisik dan taktik, tetapi juga mental dan nyali. Persib tahu benar bahwa menantang tim semacam Wanderers berarti mempertaruhkan reputasi, tetapi juga membuka peluang luar biasa untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Rencananya, pertandingan ini bukan berdiri sendiri. Akan ada peluncuran jersey baru, pengenalan sponsor utama, serta pengenalan seluruh skuad musim 2025/26. Ini adalah panggung bagi Persib untuk menunjukkan kepada publik bahwa mereka telah siap menjemput tantangan baru dan tidak takut pada risiko. Menariknya, acara ini akan dikemas seperti pesta rakyat, sebuah festival sepak bola yang tidak hanya menyasar kalangan penggemar, tetapi juga keluarga, anak muda, dan seluruh warga Jawa Barat. Musik, pertunjukan budaya, serta bazar merchandise akan menyatu dalam satu harmoni, menciptakan atmosfer yang penuh semangat dan kebanggaan. Bobotoh tentu saja menjadi unsur vital. Dukungan mereka diharapkan menjadi bensin dalam mesin Persib yang baru ini. Kami ingin memberikan pengalaman tak melupakan bagi para supporter, bukan cuma pertandingan, tapi perayaan akan cinta mereka terhadap klub ini, tambah Aditya. Pertandingan ini akan disiarkan secara langsung dan menjadi pusat perhatian media nasional maupun internasional. Bahkan beberapa media Australia telah melaporkan rencana lawatan Wanderers ke Indonesia, menyoroti atmosfer sepak bola Indonesia yang terkenal riuh dan penuh emosi. Dengan pertarungan ini, Persib mengirimkan pesan yang jelas. Mereka bukan hanya ingin berjaya di dalam negeri, tetapi juga layak disegani di luar negeri. Dan semuanya dimulai dari satu pertandingan di GBLA. Sebuah laga, sebuah pesan, dan sebuah mimpi besar yang tengah dibangun perlahan namun pasti. Nama Western Sydney Wanderers FC bukanlah nama asing dalam dunia sepak bola Asia. Klub yang berbasis di Parramatta, wilayah barat Sydney, Australia ini mencuat sebagai kekuatan baru sejak debut mereka pada tahun 2012. Meski terbilang muda, Wanderers langsung mencuri perhatian dunia sepak bola lewat filosofi permainan yang terorganisir, fisik kuat, dan semangat kompetitif yang membara. Prestasi puncaknya terjadi pada tahun 2014, hanya 2 tahun setelah berdiri. Klub ini berhasil mencetak sejarah dengan menjuarai AFC Champions League, sebuah pencapaian yang sangat sulit dan prestisius. Dalam laga final 2 leg melawan Al Hilal, raksasa Arab Saudi, mereka unggul dengan agregat 1-0 dan sekaligus menjadi klub Australia pertama yang meraih gelar tertinggi antar klub di Asia. Kemenangan itu bukan hanya memberikan gelar, tapi juga menciptakan identitas baru bagi klub muda ini sebagai pembunuh raksasa Asia. Kini, 1 dekade setelah kejayaan itu, Wanderers masih memegang reputasi sebagai klub yang tak bisa dianggap enteng. Dalam musim terakhir A-League 2024-2025, mereka berhasil finish di posisi keempat di bawah Auckland FC, Melbourne City, dan Western United. Ini menunjukkan konsistensi mereka sebagai penghuni papan atas liga domestik yang dikenal kompetitif dan fisikal. Menariknya, gaya bermain Wanderers sangat cocok untuk menguji Persib yang selama ini dikenal bermain kolektif, namun kadang kewalahan menghadapi tim dengan pressing tinggi. Tim asal Sydney itu mengandalkan pressing ketat sejak lini depan, memaksa lawan kehilangan bola lebih cepat dan mengkonversinya jadi peluang berbahaya. Taktik ini akan menguji konsistensi dan kesiapan lini tengah Persib dalam menghadapi tekanan konstan. Pelatih Wanderers saat ini adalah Carl Robinson, pelatih asal Wales yang terkenal dengan pendekatan disiplin dan perhatian besar terhadap detail permainan. Robinson pernah menangani Vancouver Whitecaps di MLS dan membawa pengaruh taktik Eropa yang sangat kuat ke dalam permainan Wanderers. Di bawah kepemimpinannya, Wanderers tak hanya kuat dalam transisi bertahan, tapi juga tajam dalam menyerang balik. Selain kemampuan taktik, klub ini juga memiliki struktur organisasi yang solid. Akademi muda mereka dikenal menghasilkan pemain-pemain bertalenta yang siap naik kelas ke tim utama. Di sisi lain, manajemen Wanderers sangat profesional dan terbuka terhadap kolaborasi dengan klub luar negeri. Mereka melihat lawatan ke Bandung bukan sekedar uji coba, tapi bagian dari diplomasi sepak bola dan penguatan jejaring internasional.
Persib menyadari sepenuhnya bahwa pertandingan ini akan menjadi ujian sejati. Bukan hanya soal hasil di papan skor, tetapi tentang kesiapan menghadapi tekanan di level Asia. Wanderers membawa pengalaman, kekuatan fisik, dan kecepatan yang berbeda dari lawan-lawan di Liga 1. Ini akan menjadi pembelajaran mahal namun berharga bagi Maung Bandung. Sebaliknya, bagi Wanderers, pertandingan ini juga menjadi ajang pemanasan jelang musim baru di E-League yang akan dimulai tak lama setelah itu. Mereka melihat Persib sebagai lawan yang punya nama besar dan basis supporter yang luar biasa. Bahkan media Australia menyoroti atmosfer Stadion GBLA yang bakal menggelegar saat Persib bertanding, menyebutnya sebagai one of the loudest stadiums in Asia. Pertarungan ini pun menjadi lebih dari sekedar laga uji coba. Ini adalah benturan dua filosofi sepak bola yang berbeda, gaya Asia Tenggara yang cair dan cepat melawan kekuatan Oseania yang fisikal dan disiplin. Siapa yang mampu menyesuaikan lebih baik di lapangan akan keluar sebagai pemenang, bukan hanya secara skor, tapi juga secara identitas. Untuk bobotoh, nama Western Sydney Wanderers FC mungkin baru terdengar oleh sebagian, tapi laga ini akan membuka mata bahwa Persib sedang melangkah ke panggung yang lebih besar. Dari duel ini, banyak hal bisa dipelajari, mulai dari pembacaan taktik, kedalaman skuad, kekompakan, hingga mental bertanding di bawah sorotan internasional. Apapun hasilnya, Persib telah mengambil langkah berani dengan menerima tantangan ini, karena hanya mereka yang berani melawan yang lebih kuat yang akhirnya bisa menjadi lebih hebat. Dari semua pemain yang akan datang bersama Western Sydney Wanderers FC ke Bandung, satu nama paling mencolok dan membuat Persib harus waspada penuh. Brandon Borrello, penyerang berusia 29 tahun ini adalah pemain kunci dalam lini serang Wanderers, sekaligus anggota timnas Australia yang tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Borrello melejit karena kemampuannya dalam membaca ruang, mobilitas tinggi, dan penyelesaian akhir yang presisi. Ia bukan tipe striker statis yang menunggu bola di dalam kotak penalti. Sebaliknya, ia aktif turun menjemput bola, menusuk dari sisi sayap, hingga membuka ruang bagi rekannya. Gaya bermainnya yang dinamis kerap menyulitkan pertahanan lawan. Yang membuatnya semakin spesial adalah kontribusinya untuk timnas Australia. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia di Stadion Allianz Sydney pada 20 Maret 2025 lalu, Borrello tampil gemilang. Ia ikut ambil bagian dalam pesta gol 5-1 atas skuad Garuda dan memperlihatkan kelasnya sebagai penyerang top. Borrello memulai karirnya di Brisbane Roar sebelum hijrah ke Jerman, bermain untuk klub-klub Bundesliga 2 seperti FC Kaiserslautern dan Fortuna Düsseldorf. Pengalamannya di Eropa membuatnya matang secara teknik dan mental. Sekembalinya ke Australia dan bergabung dengan Wanderers, yang menjelma menjadi pemimpin lini depan yang tak tergantikan. Bagi Persib, menjaga pergerakan Borrello akan menjadi tantangan tersendiri. Lini belakang Maung Bandung dipastikan harus disiplin dan kompak dalam mengantisipasi pergerakan tanpa bola dari penyerang ini. Terlebih, Borrello dikenal punya insting tajam dalam mencari celah di antara bek. Pelatih Persib kemungkinan besar akan menugaskan gelandang bertahan untuk melakukan pressing lebih awal agar suplai bola ke Borrello terputus. Namun itu pun bukan jaminan mutlak. Kecepatan dan instingnya membuat Borrello selalu menemukan cara untuk tetap menjadi ancaman. Selain kualitas di atas lapangan, kehadiran Borrello juga membawa nilai lebih untuk acara Pesta Biru. Ia adalah nama besar yang bisa menarik perhatian media dan penonton. Sosoknya memberi daya tarik tersendiri bagi para pecinta sepak bola Indonesia yang ingin menyaksikan bintang Piala Dunia beraksi langsung di GBLA. Manajemen Persib juga menyambut baik kedatangan pemain sekelas Borrello. Bagi mereka, ini adalah kesempatan emas bagi pemain lokal untuk mengukur kemampuan mereka sejajar dengan pemain level internasional. Tak setiap hari ada peluang menghadapi striker sekelas ini. Dalam konferensi pers pralaga, Borrello sendiri menyatakan antusiasmenya datang ke Indonesia. Saya pernah bermain di Asia sebelumnya, tapi atmosfer seperti di Bandung ini selalu spesial. Saya dengar GBLA sangat luar biasa dan saya tidak sabar untuk merasakannya langsung, ucapnya. Pernyataan itu disambut riuh oleh media lokal. Bobotoh pun mulai ramai membahas kemungkinan duel antara Borrello dan palang pintu Persib. Ini seperti laga impian yang menyatukan kompetisi dan hiburan dalam satu panggung megah. Jika Persib ingin menunjukkan bahwa mereka siap bersaing di level Asia, maka menghentikan pemain seperti Borrello adalah salah satu syaratnya. Ini bukan hanya soal menang dalam pertandingan uji coba, tapi juga membuktikan bahwa Maung Bandung punya pertahanan solid dan siap menghadapi tantangan lebih berat ke depan. Laga ini juga bisa menjadi ajang unjuk gigi bagi pemain belakang lokal seperti Kakang Rudianto atau bek asing baru Persib. Jika mereka mampu meredam Borrello, maka nama mereka akan langsung terangkat dan mendapat pengakuan di level nasional bahkan internasional.
Borello adalah simbol dari lawan tangguh yang sebenarnya. Dengan kehadirannya, pertandingan antara Persib dan Wanderers berubah dari sekedar laga uji coba menjadi pertarungan penuh gengsi dan pembuktian sejati. Apakah Persib mampu menjinakkan sang predator dari Australia ini? Atau justru Borello akan mencetak gol indah dan meninggalkan kesan tak terlupakan di Stadion GBLA? Semua akan terjawab di Pesta Biru. Bandung bersiap. Aroma pertandingan besar sudah tercium dari sudut-sudut kota. Spanduk bertuliskan Pesta Biru mulai menghiasi jalan-jalan utama. Mural bergambar pemain Persib muncul di tembok-tembok, dan toko-toko pernak-pernik mulai kehabisan stok jersey replika musim baru. Semua ini menjadi pertanda. Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA akan kembali menjadi pusat semesta bagi jutaan bobotoh. Persib tak main-main. Event Pesta Biru bukan hanya peluncuran tim dan pertandingan uji coba biasa, tapi momentum yang disiapkan untuk menyatukan seluruh elemen klub, pemain, pelatih, manajemen, hingga pendukung. Stadion yang memiliki kapasitas lebih dari 38.000 kursi itu akan diubah menjadi panggung megah yang menggambarkan semangat kebangkitan Maung Bandung. Persiapan stadion dilakukan berlapis. Rumput lapangan telah dirawat khusus agar tampil prima menghadapi gaya bermain cepat ala elik. Di luar lapangan, tribun-tribun akan dipenuhi ornamen berwarna biru langit dengan koreografi visual yang disiapkan oleh Viking Persib Club dan kelompok supporter lain. Bahkan, instalasi laser dan lampu stadion telah di-upgrade untuk menciptakan pertunjukan cahaya saat malam tiba. Menurut panitia pelaksana, rangkaian acara akan dimulai sejak siang hari. Akan ada parade dari komunitas bobotoh lintas kota, pentas seni tradisional, hingga konser musik dari band ternama yang selama ini dikenal sebagai fans berat Persib. Tak hanya itu, zona interaktif juga disiapkan di luar stadion untuk para keluarga, termasuk booth permainan, area makanan khas Jawa Barat, dan foto booth dengan latar replika ruang ganti Persib. Kami ingin menciptakan pengalaman yang tidak akan dilupakan. GBLA bukan hanya stadion hari itu, tapi rumah besar seluruh bobotoh, kata koordinator acara Ridwan Mulyana. Ia menambahkan bahwa acara ini juga akan melibatkan UMKM lokal sebagai bagian dari komitmen sosial Persib terhadap ekonomi kreatif di Bandung. Kemeriahan di luar lapangan ini tak lepas dari peran media sosial. TikTok dan Instagram dibanjiri teaser dari para influencer Persib. Bahkan beberapa legenda klub seperti Atep dan Zainal Arif juga ikut mempromosikan acara ini. Efeknya luar biasa. Tiket ludes hanya dalam waktu 2 hari penjualan dibuka. Pihak keamanan juga turut ambil bagian. Polisi, TNI, dan aparat Pemkota Bandung dikerahkan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan penonton. Penataan parkir, jalur masuk keluar stadion, serta penawasan tribun dirancang ulang agar lebih manusiawi dan ramah keluarga. Para pemain menurut kabar internal juga antusias menyambut hari itu. Kami ingin menunjukkan kepada bobotoh bahwa ini musim kami, ini adalah rumah kami, dan kami siap menyambut siapapun yang datang, ujar kapten tim dalam wawancara. Bahkan debutan muda juga disebut sangat antusias. Beberapa bahkan tak sabar mengenakan jersey baru untuk pertama kali di depan puluhan ribu pasang mata. Stadion GBLA sudah berdiri kokoh sejak 2013. Namun dalam momen seperti ini, stadion itu seolah hidup. Ia menjadi ruang spiritual, tempat berkumpulnya harapan, semangat, dan mimpi dari jutaan pecinta sepak bola tanah Pasundan. Pesta Biru di GBLA akan menjadi lebih dari sekedar acara olahraga. Ia adalah perayaan budaya, gairah, dan identitas. Dan ketika peluit pertama dibunyikan, seluruh kota akan bergetar menyambut langkah pertama Persib di musim baru. Tanggal 2 Agustus 2025 bukan hanya akan dikenang sebagai hari peluncuran skuad dan jersey baru Persib. Hari itu akan menjadi sejarah. Sebuah babak baru dimulai dengan segala ekspektasi dan cita-cita besar yang melekat di pundak para pemain dan pelatih. Laga kontra Western Sydney Wanderers FC digadang-gadang sebagai ujian awal, tetapi juga unjuk kekuatan.
Laga yang disebut launching game ini menyatukan semua elemen kejutan dan perayaan dalam satu panggung, dan GBLA menjadi saksi segalanya. Sebelum pertandingan dimulai, atmosfer stadion akan dipanaskan dengan perkenalan pemain satu persatu. Nama-nama lama akan disambut dengan sorakan nostalgia, sedangkan para rekrutan anyar akan menerima sambutan penuh rasa penasaran. Bahkan, jersey anyar musim 2025-2026 akan diperagakan lewat koreografi dari ratusan anak muda Bandung yang telah dilatih selama 1 bulan terakhir. Sponsor utama pun akan diumumkan, dan rumor menyebut bahwa salah satu merek global akan menjadi bagian dari perjalanan Persib musim ini. Jika benar, maka ini akan menjadi suntikan energi dan finansial yang besar. Pertandingan sendiri dijadwalkan mulai pukul 19.30 WIB dan akan disiarkan langsung oleh 2 stasiun televisi nasional serta platform streaming digital. Ini adalah jendela Persib kepada dunia untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya kuat di dalam negeri, tapi juga pantas menjadi bagian dari ekosistem sepak bola Asia yang kompetitif. Di sisi teknis, pelatih akan menggunakan laga ini sebagai momen untuk mencoba kombinasi baru. Beberapa formasi akan diuji, termasuk sistem 4-3-3 yang dinalis dengan pergantian peran antar lini. Kiper baru juga disebut akan mendapat menit bermain untuk menguji ketenangan mereka di bawah tekanan penonton yang besar. Western Sydney Wanderers FC tentu saja tidak datang untuk liburan. Mereka membawa kekuatan penuh termasuk Brandon Borrello yang tampil gemilang di Piala Dunia. Pertarungan di lini depan dan belakang akan sangat menentukan jalannya laga. Ini bukan sekedar uji coba, ini adalah statement, ujar pelatih kepala Persib dalam konferensi pers. Ia menekankan bahwa performa dalam laga ini akan mencerminkan kesiapan tim menghadapi musim panjang yang penuh tantangan. Yang menarik, Persib juga akan memperkenalkan kapten baru dalam laga ini. Sosok tersebut adalah pemain senior yang sudah lama membela Maung Bandung dan dikenal sebagai pemimpin sejati di lapangan dan luar lapangan. Pemilihannya dikabarkan berdasarkan voting internal pemain. Tak kalah menarik, di sela-sela jeda babak pertama, akan ditampilkan video tribut untuk para legenda Persib, termasuk kisah perjuangan mereka di masa lalu. Ini akan menjadi pengingat bahwa kejayaan hari ini dibangun dari fondasi sejarah panjang. Laga ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah peluncuran mimpi, sebuah deklarasi bahwa Persib tidak akan puas hanya menjadi peserta, tapi ingin menjadi penantang gelar dan ikon sepak bola Indonesia. Dan ketika peluit wasit panjang dibunyikan, apapun hasilnya, satu hal pasti, Persib telah memulai musim dengan keberanian, keyakinan, dan cinta yang luar biasa dari bobotoh. Seiring waktu, Persib bukan hanya memperbaiki strategi permainan, tetapi juga mengembangkan filosofi baru dalam menghadapi musim 2025-2026. Bukan lagi sekedar menang dengan cara apapun, tapi menang dengan cara yang menghibur. Filosofi ini lahir dari kebutuhan untuk memadukan prestasi dan estetika, sesuatu yang semakin penting dalam dunia sepak bola modern. Pelatih kepala dalam berbagi kesempatan menekankan pentingnya identitas bermain. Dalam latihan, ia menginstruksikan agar para pemain tidak hanya fokus pada transisi atau pressing, tetapi juga pada kenyamanan dalam penguasaan bola, kreativitas, serta keberanian mengambil resiko. Persib ingin dikenal sebagai tim yang mampu mengontrol permainan, memanjakan penonton, dan tetap mematikan di depan gawang. Filosofi baru ini bukan tanpa dasar. Manajemen mengamati bahwa gaya bermain atraktif mampu mendongkrak loyalitas supporter, menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Bobotoh bukan hanya ingin melihat Persib menang, mereka ingin melihat Persib mendominasi, menampilkan sepak bola indah dan penuh semangat, ujar Direktur Teknik dalam sebuah wawancara. Implementasinya terlihat dalam komposisi skuad. Persib mendatangkan pemain-pemain yang dikenal lincah, cerdas membaca permainan serta memiliki visi. Bahkan pemain muda dari akademi yang punya karakter menyerang dan berani duel 1 melawan 1 mendapat kepercayaan lebih. Pelatih tidak lagi terjebak dalam pakem kaku, melainkan membuka ruang eksperimen dengan berbagai pola dinamis. Dalam beberapa sesi uji coba internal pasca Thailand, terlihat Persib lebih berani memainkan bola dari kaki ke kaki, memulai acara dari lini belakang dengan build-up yang rapi. Gelandang dituntut tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga kreatif membuka luang dan membagi bola secara efektif.
Sementara lini depan diminta aktif bergerak tanpa bola, menciptakan celah untuk eksploitasi lawan. Filosofi bermain untuk menang dan menghibur ini juga dipadukan dengan pendekatan sport science yang lebih intens. Latihan berbasis data, pemantauan detak jantung, pola tidur, hingga psikologi performa menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian para pemain. Ini adalah perpaduan antara seni dan sains dalam sepak bola. Dukungan dari para pelatih asisten, analis video hingga psikolog tim menjadi kunci dalam memastikan bahwa filosofi ini tidak hanya menjadi jargon. Setiap pertandingan, setiap sesi latihan, dan bahkan dalam diskusi taktik internal, visi untuk menampilkan sepak bola indah terus dihidupkan. Para pemain pun merasa lebih bebas dan percaya diri. Mereka tidak hanya bermain karena kewajiban profesional, tetapi merasa menjadi bagian dari misi besar untuk mengangkat standar sepak bola Indonesia. Kami ingin Bobotoh tersenyum, bukan hanya karena hasil, tapi karena apa yang mereka lihat di lapangan, kata salah satu winger muda Persib. Lebih dari sekedar strategi, filosofi ini mencerminkan transformasi budaya dalam tubuh Persib. Dari klub tradisional yang dikenal kuat secara defensif, kini menjelma menjadi klub progresif yang membuka ruang bagi inovasi. Dengan landasan inilah, Maung Bandung menyongsong musim baru. Bandung bersiap. Aroma pertandingan besar sudah tercium dari sudut-sudut kota. Spanduk bertuliskan Pesta Biru mulai menghiasi jalan-jalan utama. Mural bergambar pemain Persib muncul di tembok-tembok, dan toko-toko pernak-pernik mulai kehabisan stok jersey replika musim baru. Semua ini menjadi pertanda. Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA akan kembali menjadi pusat semesta bagi jutaan bobotoh. Persib tak main-main. Event Pesta Biru bukan hanya peluncuran tim dan pertandingan uji coba biasa, tapi momentum yang disiapkan untuk menyatukan seluruh elemen klub, pemain, pelatih, manajemen, hingga pendukung. Stadion yang memiliki kapasitas lebih dari 38.000 kursi itu akan diubah menjadi panggung megah yang menggambarkan semangat kebangkitan Maung Bandung. Persiapan stadion dilakukan berlapis. Rumput lapangan telah dirawat khusus agar tampil prima menghadapi gaya bermain cepat ala elik. Di luar lapangan, tribun-tribun akan dipenuhi ornamen berwarna biru langit dengan koreografi visual yang disiapkan oleh Viking Persib Club dan kelompok supporter lain. Bahkan, instalasi laser dan lampu stadion telah di-upgrade untuk menciptakan pertunjukan cahaya saat malam tiba. Menurut panitia pelaksana, rangkaian acara akan dimulai sejak siang hari. Akan ada parade dari komunitas bobotoh lintas kota, pentas seni tradisional, hingga konser musik dari band ternama yang selama ini dikenal sebagai fans berat Persib. Tak hanya itu, zona interaktif juga disiapkan di luar stadion untuk para keluarga, termasuk booth permainan, area makanan khas Jawa Barat, dan foto booth dengan latar replika ruang ganti Persib. Kami ingin menciptakan pengalaman yang tidak akan dilupakan. GBLA bukan hanya stadion hari itu, tapi rumah besar seluruh bobotoh, kata koordinator acara Ridwan Mulyana. Ia menambahkan bahwa acara ini juga akan melibatkan UMKM lokal sebagai bagian dari komitmen sosial Persib terhadap ekonomi kreatif di Bandung. Kemeriahan di luar lapangan ini tak lepas dari peran media sosial. TikTok dan Instagram dibanjiri teaser dari para influencer Persib. Bahkan beberapa legenda klub seperti Atep dan Zainal Arif juga ikut mempromosikan acara ini. Efeknya luar biasa. Tiket ludes hanya dalam waktu 2 hari penjualan dibuka. Pihak keamanan juga turut ambil bagian. Polisi, TNI, dan aparat Pem Kota Bandung dikerahkan untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan penonton. Penataan parkir, jalur masuk keluar stadion, serta penawasan tribun dirancang ulang agar lebih manusiawi dan ramah keluarga. Para pemain menurut kabar internal juga antusias menyambut hari itu. Kami ingin menunjukkan kepada bobotoh bahwa ini musim kami, ini adalah rumah kami, dan kami siap menyambut siapapun yang datang, ujar kapten tim dalam wawancara. Bahkan debutan muda juga disebut sangat antusias. Beberapa bahkan tak sabar mengenakan jersey baru untuk pertama kali di depan puluhan ribu pasang mata. Stadion GBLA sudah berdiri kokoh sejak 2013.
Namun dalam momen seperti ini, stadion itu seolah hidup. Ia menjadi ruang spiritual, tempat berkumpulnya harapan, semangat, dan mimpi dari jutaan pecinta sepak bola tanah Pasundan. Pesta Biru di GBLA akan menjadi lebih dari sekedar acara olahraga. Ia adalah perayaan budaya, gairah, dan identitas. Dan ketika peluit pertama dibunyikan, seluruh kota akan bergetar menyambut langkah pertama Persib di musim baru. Tanggal 2 Agustus 2025 bukan hanya akan dikenang sebagai hari peluncuran skuad dan jersey baru Persib. Hari itu akan menjadi sejarah. Sebuah babak baru dimulai dengan segala ekspektasi dan cita-cita besar yang melekat di pundak para pemain dan pelatih. Laga kontra Western Sydney Wanderers FC digadang-gadang sebagai ujian awal, tetapi juga unjuk kekuatan. Laga yang disebut Launching Game ini menyatukan semua elemen kejutan dan perayaan dalam satu panggung, dan GBLA menjadi saksi segalanya. Sebelum pertandingan dimulai, atmosfer stadion akan dipanaskan dengan perkenalan pemain satu persatu. Nama-nama lama akan disambut dengan sorakan nostalgia, sedangkan para rekrutan anyar akan menerima sambutan penuh rasa penasaran. Bahkan, jersey anyar musim 2025-2026 akan diperagakan lewat koreografi dari ratusan anak muda Bandung yang telah dilatih selama 1 bulan terakhir. Sponsor utama pun akan diumumkan, dan rumor menyebut bahwa salah satu merek global akan menjadi bagian dari perjalanan Persib musim ini. Jika benar, maka ini akan menjadi suntikan energi dan finansial yang besar. Pertandingan sendiri dijadwalkan mulai pukul 19.30 WIB dan akan disiarkan langsung oleh 2 stasiun televisi nasional serta platform streaming digital. Ini adalah jendela Persib kepada dunia untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya kuat di dalam negeri, tapi juga pantas menjadi bagian dari ekosistem sepak bola Asia yang kompetitif. Di sisi teknis, pelatih akan menggunakan laga ini sebagai momen untuk mencoba kombinasi baru. Beberapa formasi akan diuji, termasuk sistem 4-3-3 yang dinalis dengan pergantian peran antar lini. Kiper baru juga disebut akan mendapat menit bermain untuk menguji ketenangan mereka di bawah tekanan penonton yang besar. Western Sydney Wanderers FC tentu saja tidak datang untuk liburan. Mereka membawa kekuatan penuh termasuk Brandon Borrello yang tampil gemilang di Piala Dunia. Pertarungan di lini depan dan belakang akan sangat menentukan jalannya laga. Ini bukan sekedar uji coba, ini adalah statement, ujar pelatih kepala Persib dalam konferensi pers. Ia menekankan bahwa performa dalam laga ini akan mencerminkan kesiapan tim menghadapi musim panjang yang penuh tantangan. Yang menarik, Persib juga akan memperkenalkan kapten baru dalam laga ini. Sosok tersebut adalah pemain senior yang sudah lama membela Maung Bandung dan dikenal sebagai pemimpin sejati di lapangan dan luar lapangan. Pemilihannya dikabarkan berdasarkan voting internal pemain. Tak kalah menarik, di sela-sela jeda babak pertama, akan ditampilkan video tribut untuk para legenda Persib, termasuk kisah perjuangan mereka di masa lalu. Ini akan menjadi pengingat bahwa kejayaan hari ini dibangun dari fondasi sejarah panjang. Laga ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah peluncuran mimpi. Sebuah deklarasi bahwa Persib tidak akan puas hanya menjadi peserta, tapi ingin menjadi penantang gelar dan ikon sepak bola Indonesia. Dan ketika peluit wasit panjang dibunyikan, apapun hasilnya, satu hal pasti, Persib telah memulai musim dengan keberanian, keyakinan, dan cinta yang luar biasa dari bobotoh. Seiring waktu, Persib bukan hanya memperbaiki strategi permainan, tetapi juga mengembangkan filosofi baru dalam menghadapi musim 2025-2026. Bukan lagi sekedar menang dengan cara apapun, tapi menang dengan cara yang menghibur. Filosofi ini lahir dari kebutuhan untuk memadukan prestasi dan estetika, sesuatu yang semakin penting dalam dunia sepak bola modern. Pelatih kepala dalam berbagi kesempatan menekankan pentingnya identitas bermain. Dalam latihan, ia menginstruksikan agar para pemain tidak hanya fokus pada transisi atau pressing, tetapi juga pada kenyamanan dalam penguasaan bola, kreativitas, serta keberanian mengambil resiko. Persib ingin dikenal sebagai tim yang mampu mengontrol permainan, memanjakan penonton, dan tetap mematikan di depan gawang. Filosofi baru ini bukan tanpa dasar.
manajemen mengamati bahwa gaya bermain atraktif mampu mendongkrak loyalitas supporter, menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. Bobotoh bukan hanya ingin melihat Persib menang, mereka ingin melihat Persib mendominasi, menampilkan sepak bola indah dan penuh semangat, ujar Direktur Teknik dalam sebuah wawancara. Implementasinya terlihat dalam komposisi skuad. Persib mendatangkan pemain-pemain yang dikenal lincah, cerdas membaca permainan serta memiliki visi. Bahkan pemain muda dari akademi yang punya karakter menyerang dan berani duel 1 melawan 1 mendapat kepercayaan lebih. Pelatih tidak lagi terjebak dalam pakam kaku, melainkan membuka ruang eksperimen dengan berbagai pola dinamis. Dalam beberapa sesi uji coba internal pasca Thailand, terlihat Persib lebih berani memainkan bola dari kaki ke kaki, memulai acara dari lini belakang dengan build-up yang rapi. Gelandang dituntut tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga kreatif membuka luang dan membagi bola secara efektif. Sementara, lini depan diminta aktif bergerak tanpa bola, menciptakan celah untuk eksploitasi lawan. Filosofi bermain untuk menang dan menghibur ini juga dipadukan dengan pendekatan sport science yang lebih intens. Latihan berbasis data, pemantauan detak jantung, pola tidur, hingga psikologi performa menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian para pemain. Ini adalah perpaduan antara seni dan sains dalam sepak bola. Dukungan dari para pelatih asisten, analis video hingga psikolog tim menjadi kunci dalam memastikan bahwa filosofi ini tidak hanya menjadi jargon. Setiap pertandingan, setiap sesi latihan, dan bahkan dalam diskusi taktik internal, visi untuk menampilkan sepak bola indah terus dihidupkan. Para pemain pun merasa lebih bebas dan percaya diri. Mereka tidak hanya bermain karena kewajiban profesional, tetapi merasa menjadi bagian dari misi besar untuk mengangkat standar sepak bola Indonesia. Kami ingin Bobotoh tersenyum, bukan hanya karena hasil, tapi karena apa yang mereka lihat di lapangan, kata salah satu winger muda Persib. Lebih dari sekedar strategi, filosofi ini mencerminkan transformasi budaya dalam tubuh Persib. Dari klub tradisional yang dikenal kuat secara defensif, kini menjelma menjadi klub progresif yang membuka ruang bagi inovasi. Dengan landasan inilah, Maung Bandung menyongsong musim baru. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Sabtu 2 Agustus 2025 menjadi saksi sebuah peristiwa besar dalam sejarah Persib Bandung. Stadion Gelora Bandung Lautan Api berubah menjadi lautan biru yang menyala, penuh semangat dan harapan. Ribuan pasang mata memadati tribun, menyanyikan lagu kebanggaan dan menyalakan cahaya ponsel mereka sebagai tanda cinta yang tak terbatas. Laga antara Persib Bandung dan Western Sydney Wanderers FC bukan sekedar pertandingan uji coba. Ini adalah pertemuan dua dunia sepak bola, Asia Tenggara dan Oseania. Ini adalah kesempatan untuk menguji filosofi baru Persib dan menantang para pemain menghadapi lawan dengan kualitas internasional. Dan tentu saja, ini adalah panggung pembuktian di hadapan Bobotoh yang selama ini setia menanti. Kick-off dimulai pukul 19.30 WIB. Begitu peluit ditiup, atmosfer langsung membara. Persib tampil penuh percaya diri, langsung memainkan bola dari kaki ke kaki, mencoba mendikte tempo permainan. Gelandang baru mereka yang digadang-gadang menjadi pengatur ritme, tampil brilian dengan visi dan umpan-umpan terukurnya. Di sisi lain, Wanderers FC menampilkan permainan cepat dan penuh tekanan. Brandon Borello menjadi momok nyata di lini depan. Dalam 15 menit pertama, ia sudah 2 kali mengancam gawang Persib lewat sundulan dan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun kiper Maung Bandung tampil tenang dan sigap. Menit ke-27, stadion bergemuruh. Serangan balik cepat dari Persib berhasil membongkar pertahanan Wanderers. Umpan terobosan silang diselesaikan dengan finishing first time yang cantik oleh striker lokal mereka. Gol! Skor 1-0 untuk Persib. Koreografi di Tribun Timur bergerak serentak membentuk tulisan Hidup Maung, menyatu dengan dentuman drum dari Tribun Selatan. Namun, keunggulan tidak bertahan lama. Hanya berselang 8 menit, Wanderers membalas lewat skema bola mati. Sundulan kapten mereka tak mampu dihalau barisan pertahanan Persib. Skor 1-1 membuat tensi semakin tinggi. Laga pun berjalan dalam tempo cepat dan saling serang. Babak kedua menjadi ajang eksperimen taktik. Persib mengganti beberapa pemain muda untuk melihat performa mereka di bawah tekanan lawan tangguh. Gelandang bertahan anyar juga diturunkan,
dan ia sukses memotong sejumlah serangan Wanderers. Pelatih terus memberi instruksi dari pinggir lapangan, menunjukkan bahwa ini bukan laga santai, tapi simulasi serius. Menit ke-72 menjadi momen yang paling menyentuh. Saat Persib mendapatkan penalti, kapten baru maju sebagai eksekutor. Suasana hening sejenak, tendangan keras mengarah ke kiri bawah gawang, dan bola bersarang tanpa ampun. Gol! Stadion berguncang. Para pemain berlari menuju tribun untuk merayakan bersama Bobotoh. Skor 2-1. Sisa waktu digunakan Wanderers untuk menekan habis-habisan. Namun pertahanan Persib tampil disiplin. Sampai peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Persib menutup pertandingan dengan kemenangan penuh makna. Laga ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang pembuktian. Persib menunjukkan bahwa mereka mampu bermain apik, berani, dan kompak menghadapi tim dengan kualitas Asia. Para pemain muda tampil tanpa gentar. Para pemain senior memberi contoh kepemimpinan sejati. Dan filosofi baru terlihat nyata di atas lapangan. Dan yang terpenting, malam itu Bobotoh pulang dengan senyum. Mereka menyaksikan pertandingan berkelas dunia yang melibatkan klub kebanggaan mereka. Mereka percaya bahwa musim ini Persib benar-benar siap meraih kejayaan. Kemenangan atas Western Sydney Wanderers FC tidak hanya menjadi catatan positif dalam statistik pramusim, namun juga menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang. Musim 2025-2026 belum dimulai, namun Persib telah memberikan sinyal bahwa mereka siap menantang siapapun, dimanapun. Pelatih dan jajaran staf memberikan analisis menyeluruh pasca laga. Mereka mencatat aspek yang sudah baik, organisasi pertahanan, efektivitas serangan balik, dan mental bertanding. Namun mereka juga mencermati kelemahan yang perlu dibenahi, seperti antisipasi bola mati dan penguasaan lini tengah dalam tekanan. Skuad langsung dijadwalkan kembali berlatih 2 hari setelah pertandingan. Tidak ada euforia berlebihan. Semua tahu, pertandingan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Liga 1 Indonesia akan kembali digelar dengan intensitas tinggi, dan target Persib adalah menjadi juara. Bukan hanya lolos ke AFC, tapi benar-benar menjadi yang terbaik di tanah air. Manajemen pun tak tinggal diam. Mereka melanjutkan pembicaraan dengan beberapa sponsor tambahan, memperkuat sisi finansial klub. Investasi juga dilakukan di bidang akademi dan infrastruktur. Persib memberikan komitmen menjadi klub modern, bukan hanya dari sisi prestasi, tapi juga manajemen. Bobotoh tentu saja memainkan peran penting dalam fase ini. Dukungan moral dan psikologis mereka menjadi kekuatan tersembunyi yang tidak bisa diukur dengan angka. Klub pun terus membuka ruang kolaborasi dengan komunitas supporter, termasuk melibatkan mereka dalam desain jersey ketiga dan pemilihan lagu resmi musim ini. Persib tahu perjalanan akan panjang, akan ada cedera, kartu merah, keputusan wasit yang kontroversial, hingga drama di akhir laga. Tapi dengan persiapan matang dan filosofi baru, mereka yakin bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Harapan itu kini bukan lagi sekedar wacana. Ia telah menjelma menjadi keyakinan bersama. Dalam hati para pemain, staf, manajemen, dan Bobotoh tertanam tekad, musim ini adalah musim kebangkitan. Musim ini adalah musim ketika Persib tidak hanya kembali, tapi juga naik satu tingkat lebih tinggi. Dan jika langit Bandung kembali membiru setiap akhir pekan, itu adalah pertanda bahwa semangat Maung Bandung sedang membara. Bukan untuk nostalgia masa lalu, tapi untuk menciptakan sejarah baru. Musim 2025-2026 belum dimulai, namun semangat telah dinyalakan. Persib Bandung, klub kebanggaan Jawa Barat, menunjukkan kepada dunia bahwa persiapan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal hati, filosofi, dan kebersamaan. Dari pemusatan latihan di Thailand, laga internasional kontra Western Sydney Wanderers FC, hingga kemeriahan pesta biru di GBLA, semua dirangkai dalam satu benang merah, kebangkitan. Filosofi baru Persib tentang bermain untuk menang dan menghibur menjadi fondasi kuat dalam membentuk karakter tim. Tidak lagi bermain aman atau menunggu, tetapi tampil dengan keberanian dan visi. Tim ini bertransformasi menjadi pasukan yang tidak hanya ingin juara, tetapi juga dicintai karena gaya bermainnya. Dukungan Bobotoh menjadi energi utama. Mereka tidak sekedar hadir di tribun, tapi juga menjadi bagian dari gerakan besar, menjaga stadion, mengedukasi sesama,
dan terus menyebar semangat lewat berbagai media. Mereka adalah jantung klub. Persib hidup karena Bobotoh tak pernah berhenti percaya. Manajemen pun bergerak dengan visi modern, investasi di akademi, teknologi, hingga pembinaan supporter menjadi bukti bahwa Persib ingin tumbuh berkelanjutan. Klub ini bukan hanya milik masa lalu, tapi juga harapan masa depan. Kemenangan atas Wanderers bukan sekedar skor, ia adalah simbol kesiapan, simbol tekad, dan awal dari sebuah musim yang diyakini akan membawa kejayaan. Dalam sepak bola, kemenangan memang penting, tapi cara mencapai kemenangan itu jauh lebih bermakna. Dan saat seluruh kota kembali membiru setiap akhir pekan, itu adalah pesan bahwa Persib sedang menulis sejarah baru. Bukan dengan nostalgia, tapi dengan tekad untuk jadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih membanggakan.